Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun ya Rasulullah sururun qad tajadat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ضربوا يهنا المثاني فهدار اليمن غرات وسمعوا بجمال يا رسول الله فقبل حسني تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى
مرحبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan di Majelis Agung Indramayu ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Alhamdulillah pada malam hari ini juga cuaca mendukung untuk kita hadir di majelis ilmu ini. 2 minggu yang lewat, alhamdulillah hujan turun terus menerus. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini telah hadir Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus untuk memberikan tausiahnya kepada Al-Habib. Tafadhal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita baca dahulu salawat.
seperti biasa. Mudah-mudahan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya hajat, baik hajat dunia dan akhirat, yang punya penyakit mungkin baik penyakit zahir ataupun penyakit batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadiniya wa kalim. Hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunan Imam Habrakat Abdul Qadir bin Ahmad bin جميع جلالي سيدنا الله في رحمة الله درسكم رسوله ابن فرم أحبابهم وسلسلتهم ثم سيدنا الإمام بخاري مسلم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد الله مؤسس هذا المسجد الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من الجنة ويد الله علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم ومدادتهم وقدسيتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيلنا بالأعمار وتزل بها عنا جميع الأسقام والأخطار وتدر بها علينا الرزق المدرار وتقللنا بها جميع الأوطار وتشفع لنا بها إن الله في دار الدنيا ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها العصوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يمين هذا إلى يوم القدوم من الله بلا امتراء. اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعظيمك محمد وشفيعك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القدوم على الفضل الصمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك ومتبوعك محبك محبوبك وأعظم عبد اختصصت لك فخصصت لك بالنبوة والتمجيد والكرامة وتأييد سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يمين هذا إلى يوم فصل الخطاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يمين هذا إلى يوم القدوم على الملك الجواد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله الملك الحميد المجيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم آخر الدور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله يوم يبان في تنزيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله يوم القيامة يوم الطامة يوم المالكة يوم يشف الله السرائر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم يبعثون من في القبور يوم تحصل ما في الصدور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القدوم إلى الله الملك العلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الزحام.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما إلى المكف العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القدوم إلى الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم الميقات الذي تراد فيه جميع الأعمال إلى الله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم أنك الله تعالى جل جلاله وحده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم ينزل المرء ما قدمت سيره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم الأرض على الله، يوم القدوم، يوم المطاف، يوم اللحاف، يوم الزحام، ولا يشفع أحد إلا بإذنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من صار الخليل والكريم وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وشفيك محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائما من هذا إلى يوم القدوم على ملك الديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الإنس والجان وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم الأرض على ملك الديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القدوم على الله. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القيامة. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد المخصوص بجز البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السجارة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بالمراج والإسراء وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السجارة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجز البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السجارة. الصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المبلغين وأفضل من استغفر الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسلم تسليما كثيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد قبلة القلوب من جميع جهتها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل جلب بها. الصلاة والسلام على من صاد الخليل والكليم المسب الأعظم والواسطة الكبرى لنيل المقام الكريم والمطلب الفخيم والنعيم الخالد المقيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه ذوي القدر الفخيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ومولانا محمد وشفيعنا محمد وقرة أعيننا محمد النبي القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه تتلي وإيقاظ يوم القيامة أنا خطيب الأنبياء إذا اجتمعوا أنا حامل لواء الحمد يتسبوا وأنا موتي يوم القيامة ولن الشفاعة إذا يسوع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من هذا إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على عبدك محمد وحبيبك محمد وشفيعك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القدوم على الفضل الصمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من هذا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك القديمة الأزلية الدائمة الباقية الأبدية
الذي صليتها في حضرة علمك القديم الذي أنزلته بملائكتك في حضرة كلامك القرآن العظيم فقلت باللسان المحمدي الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وخاطبتنا بها مع السلام تسميما للإكرام كالنبي النعم فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقلت امتثالا لأمرك ورغبة فيما إنك من الأجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم وموصلة لأولنا وآخرنا مشى المسلمين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk ngaji, untuk duduk di dalam tempat yang sangat mulia yang dikatakan oleh Nabi SAW khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan kita senantiasa didudukkan di tempat-tempat yang mulia ini sampai akhir umur kita dan besok insyaallah akan didudukkan di dalam satu tempat yang sangat indah beserta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya pengen membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin telinga-telinga kita sering mendengar hadis ini. Akan tetapi insyaallah semakin kita mendengar maka semakin nikmat. Semakin kita mendengar pasti ada tambahan-tambahan daripada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau berbicara pantas tidak pantas, saya sangat tidak pantas untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini adalah ucapan manusia yang sangat sempurna. Yang mulutnya tidak pernah terucap setengah huruf pun daripada kata-kata yang menyinggung perasaan orang, yang menyakiti hati orang, yang kesemuanya hanya untuk ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengajarkan kepada kita agar kita walaupun mungkin sedikit mengikuti jejak beliau, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan kita duduk di tempat ini, menentukan kita belajar, menentukan kita mendengar hadis, mudah-mudahan Allah juga menentukan kita
untuk bisa mengamalkan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kebahagiaan buat kami, karena walaupun mungkin orang seperti saya tidak pantas untuk membaca hadis Nabi, karena lisan kita adalah lisan yang sangat kotor pastinya, tetapi saya pernah duduk dan pernah membaca hadis ini di hadapan guru kami yang mulia Samahatil Imam Al-Hafidhil Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Beliau adalah muhaddits, ahli hadis, yang saat itu saya diperintahkan oleh beliau membaca satu hadis, yakni kitab Sahihul Bukhari, walaupun cuma satu hadis, dan itu pun pakai salah lagi. Iya, pakai salah. Ya karena memang saat itu baru 1 tahun atau 2 tahun saya mondok di Darul Hadis. Kemudian saya duduk di hadapan beliau, kemudian beliau mengatakan, "Iqra ya Ahmad." Sambil gemeter saya pun membaca hadis tersebut di hadapan yang mulia. Jadi mudah-mudahan ada sambungan dengan guru kami di atas, dan mudah-mudahan itu manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca bersama-sama hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Satu cerita sedikit. Kita tahu Al-Imam Malik, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, itu kan muhaddis juga. Ya. Beliau itu ketika ditanya beberapa ilmu kadang langsung menjawab, tetapi ketika yang bertanya itu masalah hadis, maka beliau pasti akan masuk dahulu ke rumah beliau, kemudian pakai mandi dulu, pakai baju yang sangat masya Allah banget, kemudian pakai minyak wangi, kemudian baru beliau menjawab daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga pernah pada suatu saat, di saat lagi mengajar hadis, tiba-tiba ada kalajengking yang masuk, ya, ke tubuh beliau, menggigit berulang kali sampai beliau terjatuh. Ketika ditanya kenapa, karena beliau tidak mau memutuskan hadis Nabi SAW. Itu kenapa beliau lakukan demikian? Karena ta'zimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diusahakan yang saat ini lagi pegang HP, tinggalkan dahulu HP-nya, dengarkan dahulu, insya Allah manfaat. Karena saya yakin guru kami pasti akan ridho dengan apa yang saya lakukan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi hadis ini ada 3 masalah nih. Yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, falyukrim jarah. Yang ketiga, falyukrim dhaifah. Makanya dari sekian hadis yang senang, ya, hadis ini saya. Kenapa? Karena panjang tapi gampang dihafal. Ya, kalimatnya kan itu doang.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diulang lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bisa dihafalin? Yuk baca bersama satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apal? Gampang kan? Iya. Jadi dari sekian banyak mungkin kalau anak-anak santri ada namanya Arba'in Nawawi. Di dalam kitab Arba'in Nawawi nomor yang 15 itu hadisnya itu. Dan itu tidak akan mungkin hilang karena saya hafal sejak dahulu. Sejak saya mendengar hadis ini karena senang akhirnya gampang hafalnya. Hafalkan walaupun satu hadis dua hadis akan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Di sini dikatakan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Kita artikan dahulu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan. Siapa? Jaroh. Jaroh itu adalah tetangga. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 10. Kalau tidak cukup bersambung ya pada bulan yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan apakah ketika orang tidak berkata baik, ya, itu tidak dikatakan iman? Apakah ketika orang tidak memuliakan tetangga tidak dikatakan beriman? Atau juga ketika tidak memuliakan tamu tidak dikatakan beriman? Beriman, akan tetapi seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini sempurna. Jadi siapa orang ya yang beriman artinya sempurna imannya, maka pasti dia akan berkata yang baik atau diam. Walaupun pengertian-pengertian yang itu juga ada, tetapi kita membahas yang ini saja, bahwa dikatakan di sini falyaf'al af'alal mu'mininal kamilina fi imanihim min qaulil khairi wa huwa ma fihi thawab. Jadi melakukan pekerjaan orang mukmin yang sempurna di dalam keimanan mereka daripada ucapan yang baik yang di dalamnya ada pahala. Ya, ma fihi at-thawab. Kemudian as-sukut, as-samat itu maknanya as-sukut, sama, diam. Kalau uskut, diam kamu. Itu sama saja. Ya. Cuma ada pengertian yang lain. Amma la khaira fihi maksudnya diam daripada sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa huwa syamilun lis-samat anil haram wal makruh bal wa anil mubahi aidan. Dan itu meliputi diem pasti daripada barang yang haram, diem daripada barang yang makruh, begitu pun daripada yang mubah. Jadi kalau kita berbicara yang haram sudah pasti, seperti ghibah, namimah, dusta, kita akan bahas nanti sedikit demi sedikit. Iya, itu udah pasti haram. Ada lagi perkara yang dimakruhkan, ucapan-ucapan yang dimakruhkan, itu pun kita harus as-sukut, diam. Atau juga dari hal yang mubah, kita ngobrolnya benar,
Tapi kan yang namanya ngobrol lama-lama, ya kan, akan berkata yang tidak jelas, ngomongin orang, dusta dan sebagainya. Makanya dianjurkan kita untuk diem. Para ulama mengatakan kalau seandainya bicara, ya, diperumpamakan fiddah, maka diem itu diperumpamakan zahab, emas. Ini perlu dicatat ini. Ya. Ucapan yang baik pastinya, yang taat pastinya, itu diperumpamakan seperti fiddah. Tetapi diem daripada kemaksiatan, nilainya lebih tinggi lagi. Makanya kalau kita melihat yang seperti jelaskan kemarin, kesabaran itu kan ada 3. Sabar. Sabar ketika taat 30 derajat atau 300 derajat. Meningkat lagi sabar ketika tidak maksiat. Itu lebih tinggi, 600 derajat. Di atasnya lagi adalah sabar ketika mendapatkan musibah yang pertama kali. Itu nilainya 900 derajat. Ya, itu kembali kepada pelajaran yang tempo dulu. Ya. Kemudian kita tahu bahwa lisan, ucapan itu bisa menjadikan kita penduduk surga. Juga sebaliknya, bisa menjadikan kita penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 2 pilihan. Makanya Nabi SAW mengatakan ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup terserah ente deh. Kamu kan bakal mati. Kamu bakal dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Iya. Jadi ada 2 pilihan ketika kita berbicara yang baik. Sangat banyak berbicara yang baik itu seperti yang dijelaskan. Tempo dulu juga. Dalam 1 menit kita bisa membaca Al-Ikhlas berapa kali? Ada yang ingat tidak? Dalam 1 menit kita bisa membaca surat Al-Ikhlas 15 kali. Coba saja antum duduk sebentar 1 menit. Ya, kita bisa membaca Al-Ikhlas 15 kali. Bahkan ketika kita coba sampai 17 kali. Sedangkan di dalam 3 suratul Ikhlas sama dengan 1 khatam Quran. Shallu ala Muhammad. Makanya kalau kita perhitungkan kepada hadis tersebut atau kepada ucapan ulama tersebut, ya Allah, berapa banyak waktu yang kita buang untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi kalau seandainya kita gunakan untuk kemaksiatan. Shallu ala Muhammad. Apa perlu kita coba dahulu 1 menit biar kita keluar dari tempat ini ada nilai pahala mengikuti daripada 1 kitab namanya yang dikarang oleh guru dari Sayyidil Habib Umar, juga mertuanya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Ya. Namanya kitab itu Ramadaniyah itu apa namanya? Nafahatul Ramadaniyah. Ya, itu ada kitabnya yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Haddar, guru daripada Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafid. Kita baca 1 menit saja, jangan lama-lama. Al-Ikhlas pastinya dengan agak cepatan dikit, sebab kalau bacanya pelan-pelan ya nggak bakal mungkin 15 ya, tetapi yang jelas sama ya, yang jelas tidak sampai merusak daripada ucapan kita ya. Sekarang 21:37, sebentar lagi 38 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya, karena telat membacanya 14 doang. Kalau cepat itu bisa sampai 17. Berarti kalau 15 kita bisa menghatamkan Al-Quran berapa? 5 kali di dalam 1 menit. Masya Allah. Ya. Dan kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Atau kama qala Nabi SAW. Baca itu yang namanya Al-Quran. Ya. Karena yang namanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masya Allah. Jadi ucapan itu nilainya Masya Allah banget. Ada ucapan yang membikin Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, yang membikin Allah Subhanahu wa ta'ala senang, walaupun ucapannya sedikit. Apa coba? Subhanallah bihamdih, subhanallahil. Apa hadisnya? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan ini, tetapi berat nanti timbangan di akhirat. Dan kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah subhanallah bihamdih, subhanallahil. Jadi ketika kita berbicara seperti ini, mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil, husnudzan saja bahwa Allah lagi suka sama kita. Karena kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kata-kata yang Allah ridha, yang Allah suka. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak suka, pasti kita digerakkan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Kata-kata yang kasar, kata-kata sombong, kata-kata dusta, kata-kata ghibah dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah saat ini yang kita ucapkan adalah kalamullah. Yang kita ucapkan adalah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yang kita ucapkan adalah solawat tadi kita baca. Dan itu juga Masya Allah lisan yang kecil ini yang menjadikan orang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Shallu ala Muhammad. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat pada hari kiamat pastinya adalah orang yang paling memperbanyak sholawat. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ucapan, ya kan? Nilainya Masya Allah, dari solawat, dari zikir, dari Al-Quran, dari membaca hadis Nabi SAW, hingga kita saat ini insya Allah termasuk orang-orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Karena antum sering kan mendengar cerita saya, dan cerita ini sudah lama, ya, di mana ada seseorang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sedih ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Paduka sedih? Dijawab, telah meninggalkan umatku hadis-hadis aku. Betul tidak tuh? Betul banget. Kita sudah meninggalkan ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita senang adalah ucapan-ucapan orang kafir. Ya, yang kita senang adalah nyanyian-nyanyian yang tidak jelas. Padahal ucapan Nabi SAW itu Masya Allah. Lalu orang itu bertanya kembali, apa yang harus dilakukan umat ya Rasulullah?
alaihim biqiraati sahihil Bukhari. Ajarkan kepada mereka, perintahkan kepada mereka untuk membaca kitab Sahihul Bukhari. Jadi Nabi SAW itu akan bahagia, akan senang ketika seseorang mengucapkan ucapan-ucapannya. Jujur ya, saya ini kan punya santri. Kadang-kadang santri saya itu bilang, berkata guru saya Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, itu ya Allah sesuatu yang bahagia. Enggak tahu bahagianya ini bahagia, ya bahagia beda dengan bahagianya Nabi kan. Aku senang saja bahwa ilmu saya dibawa oleh orang tersebut misalnya, ya kan. Begitupun guru-guru yang lain, Imamul Habar, Imamul Kutub, insya Allah beliau senang ketika saya membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Dan terus gurunya akan bahagia sampai kepada yang pertama kali mengucapkan dengan tanpa kibir, tanpa dosa, tanpa segalanya daripada hal-hal yang buruk, Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat ketika mendengar itu ya sudah, beda dengan kita kan. Kita ini Masya Allah di tempat ini seperti pusatnya. Jadi ketika kita mendengar hadis di tempat ini, keinginan untuk mengamalkan. Tapi setelah pulang masih pengen nggak? Hilang, iya kan? Hilang udah. Berbeda dengan orang-orang dahulu, karena mereka ketika mendengar hadis Nabi SAW ya memang hatinya bersih, sampai pulang juga bersih. Kita kan membawa dosa ke tempat ini, hati kita juga kotor banget ke tempat ini. Ketika duduk di tempat ini, alhamdulillah dosa-dosa kita diampuni, hati kita dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita itu membawa lampu yang kecil, dikumpulin jadi lampu yang banyak, kan terang tuh, ya kan? Lampu itu kan menjadi terang. Nah ketika kita pulang kembali, lampunya mati lagi. Apalagi zaman sekarang lagi banyak hujan, ya kan? Habis tuh yang namanya lampu itu. Makanya kita orang harus banyak duduk di majelis ilmu, duduk di tempat-tempat yang seperti ini. Agar apa? Agar hati kita terus bercahaya dan bercahaya. Dan itu yang memang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Mereka mengadakan maulid, mereka mengadakan tahlil. Sebab kalau seandainya nggak ada maulid, mereka diam di rumah, maksiat kepada Allah. Kalau seandainya mereka tidak ada tahlil, mereka diam di rumah. Ketika mereka diundang tahlil, ya walaupun dia mengucapkan la ilaha illallahnya dengan tanpa ikhlas dan sebagainya, ada pahalanya nggak? Insya Allah ada pahalanya. Walaupun yang mereka datang ke sana itu ngarepinnya bukan ngarepin pahala, tapi ngarepin berkat, nggak ada masalah. Apalagi kalau seandainya berkatnya itu di bawahnya ada amplopnya 50.000, wah semangat banget itu. Iya, semangat itu, Masya Allah. Makanya orang-orang kaya tuh harusnya begitu deh. Iya, kalau ngundang-undang kasih amplop sedikit, tipis kok amplop itu. Kasih aja 100.000 juga kelihatan. Tapi membahagiakan itu insya Allah membuka pintu langit. Sebab orang-orang yang miskin ketika ditanya, jangankan orang miskin, orang kaya juga senang kalau dikasih itu. Masya Allah, sallu ala Muhammad. Ya, jadi mereka mengumpulkan kita di dalam kebaikan itu tujuannya agar cahaya hati kita itu terus bercahaya. Agar dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, duduk di majelis ilmu sedikit, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Iya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di tempat ini yang mungkin punya dosa, keluar dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kalaupun banyak banget, ya setidak-tidaknya berkurang. Gak mungkin duduk di tempat ini dosanya nambah. Kecuali kalau seandainya duduk di tempat ini dari pertama ngeliatin HP dan ganggu temennya, wah itu mah lain. Kalau seandainya dia sendiri mungkin, ya ngeliatin HP sendirian dikukupin nggak ada, ya orang yang terganggu, ya mungkin dosanya sedikit kali. Tapi kalau seandainya di sebelahnya itu keganggu dengan suara orang nyanyi-nyanyi di sebelahnya, ya pastinya bukan pahala yang kita dapat, tapi justru dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kita kembali kepada hadis tadi. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Shallallahu alaihi Muhammad. Di dalam kitab dijelaskan bahwa kalam itu ada 4. Ada yang berbahaya, ada yang manfaat, ada yang manfaat dan bahaya, dan ada yang tidak manfaat dan tidak bahaya. Ya. Sedangkan yang doror, ya, doror itu yang benar-benar bahaya, ya maka labudda minas sukuti anhu. Ya. Wa kadzalika ma fihi ad-darar wa manfaah. Kalau kita melihat ada kemudorotan di situ, maka lebih baik kita diam. Begitu juga yang 2 tadi, doror dan manfaat. Ada ucapan itu yang bahaya dan juga ada manfaatnya. Wa amma ma la manfaata fihi wa la darar fa huwa fudul. Adapun yang tidak ada manfaat dan tidak ada dorornya, tidak ada manfaatnya, juga tidak ada bahayanya, itu namanya fudul. Ya, fudul itu ya kita nggak ada artinya lah ngobrol-ngobrol yang seperti itu. Ya, kalau berbicara yang tidak sampai kepada dusta, tidak sampai kepada ngomongin orang. Kalau sudah ngomongin orang, masya Allah. Al-Quran mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu sudah masya Allah banget. Ya, dikatakan seperti makan bangkai kekasihnya atau makan bangkai saudaranya sendiri. Ya, jadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasul ini padahal ada 2 orang yang lagi berpuasa. Ya, lagi lapar-laparnya disuruh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suruh muntahin tuh. Lapar ya Rasulullah, saya ini lagi nggak makan-makan, udah muntahin. Ternyata begitu dimuntahkan, apa yang keluar adalah daging yang sudah busuk. Kenapa? Karena 2 perempuan itu baru saja ngomongin orang. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau ibu-ibu yang ada di sini ya nggak mungkin ngomongin orang, ya kan? Kalau di rumah pastilah ngomongin orang. Kan di masjid masa ngomongin orang? Iya. Shallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu kita dan juga bapak-bapak kita, sebab yang namanya ngomongin orang sudah bukan lagi musimnya untuk ibu-ibu. Bapak-bapak juga suka ngomongin orang. Bahkan bapak-bapak kadang-kadang lebih banyak daripada ibu-ibu. Nggak tahu benar atau enggaknya. Iya. Shallallahu alaihi Muhammad. Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang masalah ini. Di antaranya Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bi amrayn khafifain lam yalqallah bimithlihima, as-samtu wa husnul khuluq. Apakah mau aku beritahukan kepada kalian 2 perkara yang keduanya tuh ringan sebetulnya, yang tidak ada dari kedua itu yang lebih tinggi nilainya ketika Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ada nilai yang masya Allah. 2 perkara ringan sebetulnya. Yang pertama adalah as-samat, diam. Ya. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, bagus akhlak. Karena kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bagi santri ini udah hafal banget. Kalau imtihan atau kalau seandainya latihan khutbah, yang hadis keluar ini doang. Ya, sama tolabul ilmi. Itu udah utlubul ilma walau bisin. Wah, itu udah hafal banget. Ya. Kalau masalah akhlak enggak ada lagi, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wah, kemana-mana sudah kalau ngomong. Tapi dia akhlaknya enggak jelas. Nah itu dia. Tapi nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Ya, kita ini lagi belajar agar jadi akhlaknya baik. Sebab untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang mampu sudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingkatannya kayak gimana? Akhlaknya sampai dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang sering kita baca. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad berada pada ketinggian akhlak yang mulia. Yang muji siapa? Allah langsung.
Makanya sering saya katakan dimanapun ya, bahwa pujian-pujian manusia yang sehebat apapun, sebanyak apapun, gak ada apa-apanya dibandingkan pujian Gusti Allah. Sudah, kita itu kecil, sedikit sekali. Karena makhluk, ya Allah, makhluk itu kan dibikin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memuji, dipujikan oleh Allah. Hakikat yang memuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya Nabi SAW tidak dipuji oleh bangsa manusia seperti kita, ya nggak ada masalah. Emangnya Nabi SAW itu akan menjadi turun derajatnya? Tidak sama sekali. Begitu banyak malaikat-malaikat yang lebih daripada bangsa manusia, mereka senantiasa memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ketika beliau bertemu dengan malaikat-malaikat, bertemu dengan para anbiya, bahkan mereka memuji Kanjeng Nabi SAW dan tidak ada ribut kok. Ketika malaikat memuji, ketika nabi-nabi di atas memuji, apakah ada yang mengatakan, hei bid'ah? Enggak ada. Masa Nabi dikatakan bid'ah? Nabi memuji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Kanjeng Nabi. Apalagi kalau seandainya kita membahas tentang akhlaknya Kanjeng Nabi yang kesemuanya adalah indah. Makanya ketika kita membahas sedikit tentang akhlaknya Nabi SAW akan muncul, ya. Ketika nih kita membahas zuhudnya Nabi, ya, zuhud, maka akan muncul zuhud. Ketika kita akan membaca tentang qanaahnya Nabi, akan ada qanaahnya Nabi. Itu sudah pasti. Ya. Jadi apapun ya yang kita baca tentang Nabi SAW itu akan menimbulkan sesuatu. Dan perlu diketahui, ketika saya berbicara tentang Nabi, bukan berarti saya bisa memuji Nabi, enggak sama sekali itu. Tapi kenapa kok enak, misalnya ada ulama yang enak ketika membahas? Karena nabinya enak. Rasulnya itu benar-benar enak untuk dibahas. Dan ketika saya mengulang berulang kali, orang kan harusnya bosan, bib itu doang. Enggak tuh. Kenapa? Wala yumallu taqraruhu bikathrati tardad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Al-Imam Kutub, beliau mengatakan, dan tidak akan mungkin bosan untuk mengulang-ulang itu. Jadi kalaupun kita mengulang satu kali, kita sholawat itu kan walaupun Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, apakah bosan? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi justru ketika kita terus mengucapkan itu, akan timbul kenikmatan. Masya Allah. Berbeda dengan lagu-laguan misalnya. Mungkin 1 tahun, iya. 2 tahun, iya. Coba TikTok. Pernah kenal TikTok? Lagu apa TikTok? Coba. Ada yang tahu nggak? TikTok itu kan paling beberapa tahun. Nikmat mungkin di telinga kita misalnya. Iya. Iya kan? Tapi kan beberapa tahun kemudian ya akan hilang. Bosan kan orang. Tapi solawat, seumur hidup ente membaca solawat tidak akan bosan. Semakin banyak, semakin nikmat itu yang namanya solawat. Sallu ala Muhammad. Kenapa? Karena di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Karena nama yang sangat indah yang kita harap dengan nama yang seperti itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi yang pertama tadi adalah as-samad, yang kedua adalah husnul khuluq. Ya. Jam 10 waktunya sudah habis. Maka kita selesaikan insyaallah pembahasan ini bulan yang akan datang. Tapi diingetin, saya kan lupa orangnya. Kadang-kadang bahas ini lain lagi. Coba tolong nanti nih kolbinet nih. Kolbinet. Ya, diingetin, Bib, antum lagi membahas itu. Nah, nanti kita bahas selanjutnya yang berkaitan dengan fal yukrim jarohu. Kemudian fal yukrim doifahu. Nah, insyaallah kan jadi 3 bulan tuh. Ya. Mudah-mudahan inget. Jadi ada yang ngingetin. Kalau saya lupaan, jadi kadang-kadang diingetin, ya harus diingetin di saat ini misalnya, Bib, nanti 1 minggu yang akan datang sebelum pengajian, Bib, diingetin ya, tolong ya, antum-antum semua. Kalau santri mah nggak bakal berani ngingetin gurunya, Bib, nggak bakal berani. Antum baru insyaallah berani.
Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bahas kelanjutan daripada hadis ini pada beberapa bulan yang akan datang, karena waktunya memang jam 10. Nah sekarang jam 10 pas. Jadi kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ya ada sambungan dengan guru-guru kami, terutama guru kami yang mulia Samatul Imam Al-Hafidz Al-Musnad Al-Qutub Dr. Habibullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, Ustadzul Imam Al-Habr Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Nanti pada tanggal 6 Februari itu kan ada haul. Haulnya kebetulan tidak ada. Jadi saya menganjurkan kepada antum pada tanggal itu diusahakan untuk membuat tahlil. Ya, dan mungkin ada juga acara di tempat kami tahlil ya, nanti bisa disimak di Kolbinet. Ya, insya Allah manfaat, insya Allah ada hubungan, sambungan batin dengan guru-guru kami yang mulia Samatul Imam Al-Hafidz Al-Musnad Qutub Dr. Habibullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, Ustadzul Imam Al-Habr Qutub Al-Habibul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu Fatihah buat orang yang lagi ada hajat. Ya, saya tidak perlu sabatkan, tapi mudah-mudahan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hajat-hajat kita yang mungkin ada, ya. Allah kasih kemudahan dan Allah kasih kelancaran ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khairan ma huwa ahluh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pahala ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, khususan aulia yang ada di Indramayu, juga guru kami yang mulia Samatul Imam Al-Hafidz Al-Musnad Qutub Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, Ustadzul Qutub Al-Habibul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, Jami'ah Zadari Susan Abdullah bin Bakar Idris Akbar, Tutumma Sayyidina Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, usulihim wa furu'im hababihim, jami'il muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, terutama keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan dikumpulkan beserta Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus. InsyaAllah kita ketemu di malam Ahad yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.